Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusna Parastuti dari Program Studi Fisika Universitas Airlangga. Seperti video saya yang sebelumnya, di mana menjelaskan mengenai metode numerik untuk persamaan diferensial parsial. Nah, untuk video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode numerik untuk pendekatan Fourier. Nah, sebelum kita memahami mengenai bagaimana mengubah dari Fourier bentuk analitik menjadi numerik, nah kita harus tahu dulu nih mengenai apa itu pendekatan Fourier. Jadi dalam permasalahan yang ada di alam ini, seorang ilmuwan biasanya akan menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan melakukan pendekatan. Bisa menggunakan pendekatan fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi gelombang, ataupun fungsi yang lain. Nah, namun ada suatu permasalahan yang mana dia kalau didekatkan dengan sinus itu terlihat kurang benar, kurang cocok. Kemudian menggunakan fungsi gelombang, dia juga kurang cocok. Terus kemudian menggunakan fungsi difusi, itu kurang cocok. Nah, maka ilmuwan membuat suatu persamaan yang dinamakan persamaan arogan. Apa itu persamaan arogan? Persamaan arogan merupakan persamaan yang mengatakan bahwa jika suatu permasalahan dia tidak memiliki suatu fungsi, maka dia bisa didekati dengan persamaan arogan yang mengatakan bahwa suatu persamaan itu merupakan penjumlahan dari fungsi sinus ditambah fungsi sinus yang lain, ataupun bisa juga ditambahkan dengan fungsi kosinus ditambahkan dengan fungsi kosinus yang lain. Nah, salah satu bentuk persamaan arogan adalah persamaan Fourier ini. Oke, lanjut saja ya. Jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu konsep kurva sinus atau kosinus. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk kurva sinus. Dimulai dari sini, dia 0 dan dia naik turun atau biasa kita sebut periodik. Contohnya ini adalah gelombang. Suatu persamaan gelombang. Nah, kita akan membuat fungsinya yaitu Y sama dengan A sin B kali T ditambah C ditambah D. Nah, dalam gambar ini bisa kita lihat bahwa di sini puncak dari titik 0 sumbu Y sampai ke puncak itu kita sebut sebagai A atau amplitudo. Kemudian yang D, pergeseran dari sumbu Y, sumbu 0, titik 0 ke atas maupun ke bawah itu adalah pergeseran, kita simbolkan dengan D. Kemudian gelombang juga merambat sepanjang sumbu X, nah itu kita sebut dengan konstanta C. Kemudian B yang di sini dia adalah 2pi per T. Nah, di sini menunjukkan frekuensi atau omega. Nah, ini kita simbolkan dulu sebagai B. Adapun T di sini adalah periode atau waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu gelombang. Oke, lanjut saja. Nah, di sini adalah contoh dari beberapa fungsi gelombang. Bisa dilihat yang ini merupakan fungsi cos. Ini yang fungsi cos. Kemudian yang ini cos omega 0T min pi per 2. Pada dasarnya fungsi cos dan fungsi kosinus dan fungsi sinus dia sama. Namun bedanya dia hanya beda fase sebesar pi per 2. Gitu. Oke, kemudian fitting satu kurva sinus menggunakan cara manual.
Nah, jika ada sekelompok data yang ingin dilakukan pencocokan dengan bentuk sinus, maka yang harus dilakukan adalah menentukan konstanta A, B, C, dan D. Nah, yang pertama adalah mencari nilai amplitudo A, yaitu dengan cara data tertinggi dikurangi data terendah dibagi 2. Itu adalah amplitudo. Kemudian, untuk mencari nilai konstanta B dengan cara 2pi per T, atau yang tadi periode. Nah, B ini nama lainnya adalah frekuensi. Kemudian, mencari nilai pergeseran C. Adapun caranya adalah C sama dengan 2pi dibagi pergeseran dari nilai puncak. Kemudian, yang terakhir adalah mencari konstanta D. Nah, itu menggunakan cara data tertinggi ditambah data terendah dibagi 2. Jadi dia kebalikan dengan yang amplitudo. Yang amplitudo dia data tertinggi dikurangi data terendah dibagi 2. Sedangkan untuk pergeseran D, dia menggunakan rumusan data tertinggi ditambah data terendah dibagi 2. Nah, kemudian kita melakukan fitting satu kurva sinus menggunakan hitungan. Nah, ini merupakan bentuk umum dari persamaan sinus, satu persamaan sinus. Contoh yang real, contohnya adalah fungsi fx sama dengan C1 cos omega 0 T ditambah V ditambah A0. Nah, bisa dilihat di sini C1 dia sama dengan A atau amplitudo. Kemudian omega 0 ini sama dengan B atau frekuensi. Kemudian V ini merupakan sama dengan C yang merupakan pergeseran sepanjang sumbu X sepanjang waktu. Kemudian yang A0 ini sama dengan yang D di sebelah sini yang menunjukkan pergeseran sepanjang sumbu Y. Nah, kemudian menggunakan rumus identitas trigonometri dari yang bentuk ini, C1 cos omega 0 T ditambah V ditambah A0, kita rubah bentuknya menggunakan trigonometri, yaitu cos omega 0 T ditambah V sama dengan cos omega 0 T dikali cos V min sin omega T dikali sin V. Nah, kemudian bentuk yang di sini kita substitusikan ke persamaan awal fx tadi akan didapatkan bentuk yang seperti ini. C1 cos omega 0 T cos V min sin omega 0 T sin V ditambah A0. Kemudian kita masukkan C1, kita perkalian pelangi ya. Kemudian yang A0 kita letakkan di depan. Kemudian di sini ada C1 dikali cos V, itu kita lambangkan sebagai A1. Kemudian cos omega 0 T, ini tetap cos omega 0 T. Kemudian C1 dikali sin omega 0 T sin V, kita ganti untuk C1 sin V minus C1 sin V sama dengan B1. Kemudian sin omega 0 T di sini tetap. Nah, ini yang sudah kita tentukan tadi ya. Jadi A1 sama dengan C1 cos V, sedangkan untuk B1 sama dengan min C1 sin V. Maka dari dua persamaan ini kita bisa mengetahui nilai V, yaitu V sama dengan arkes tan min B1 per A1. Jadi kalau misalkan kita bagi B1 dibagi persamaan ini, B1 dibagi A1, nanti mendapatkan B1 per A1 sama dengan min sin dibagi cos V sama dengan tan V. Nah, kemudian kalau kita mencari V, berarti tangan pindah ke ruas akan menjadi arkes tan. Kemudian minus juga pindah ke ruas sebelah
kiri akan menjadi minus. Jadi V sama dengan, ya, di sini bisa diketahui bahwa Y sama dengan A0 ditambah A1 cos omega 0T ditambah B1 sin omega 0T. Di sini terdapat 3 variabel yang belum diketahui, yaitu A0, A1, dan B1. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini, kita harus membuat 3 persamaan simultan. Nah, yang pertama kita memakai persamaan awal ini, kita taruh di sebelah sini, kita taruh di bawah sini, kemudian kita kalikan persamaan ini dengan cos. Maka akan diperoleh Y cos omega 0T sama dengan A0 ditambah A1 cos kuadrat omega 0T ditambah B1 sin omega 0T cos omega 0T. Kemudian kita kalikan persamaan yang tadi, yang Y kita kali dengan sin omega 0T. Akan didapatkan Y sin omega 0T sama dengan A0 ditambah A1 cos omega 0T sin omega 0T ditambah B1 sin kuadrat omega 0T. Nah, seperti cara yang pada video sebelumnya, pada persamaan diferensial parsial, di mana ketika kita memiliki 3 persamaan yang harus diselesaikan secara simultan, maka persamaan itu bisa dibuat sebuah matriks seperti yang terlihat pada layar yang di sini. Nah, di sini ada A0, A1, dan B1 adalah variabel yang kita cari. Kemudian dari persamaan yang di sini kita bisa dapatkan matriks 3 kali 3 yang di sebelah sini sama dengan nilai yang di ruas sebelah kanan sebelah sini. Nah, karena ini dilakukan proses penjumlahan sebanyak n, karena ini merupakan penjumlahan, maka konotasi dari penjumlahan adalah integral. Maka persamaan sigma bentuk lainnya bisa dihitung dengan menggunakan integral. Nah, ini adalah contoh bentuk dari integral terhadap satu periode dimulai dari 0 sampai T cos omega 0T dikali dt sama dengan min 1 per omega 0 sin omega 0T dengan batas dari T sampai 0. Nah, jika dihitung akan mendapatkan nilai sama dengan 0. Berarti kita bisa ketahui bahwa omega 0T sama dengan 2pi per T dikali T sama dengan 2pi. Nah, maka setiap kita menghitung yang di sini, ini hasilnya 0. Kemudian kalau kita menghitung integral sin omega 0T, dia hasilnya juga 0. Jadi di sini kita menghitung semua integralnya. Nah, maka yang mempunyai nilai adalah yang di matriks yang diagonal di sini, di mana n tetap n, kemudian cos kuadrat omega 0T jika diintegralkan nilainya n per 2, dan sin kuadrat omega 0T jika diintegralkan hasilnya juga n per 2. Sedangkan untuk setiap komponen matriks yang di sini nilainya sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan lagi hasil nilai integral tadi ke matriks, menggantikan yang di sini akan didapatkan bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita mencari nilai A0, A1, dan B1. Kalau yang pertama, N dikali A0 sama dengan sigma Y ditambah 0 dikali A1 0, kemudian 0 dikali B1 0, sehingga tinggal yang di sini N dikali A0 sama dengan sigma Y. Maka A0 sama dengan sigma Y per N. Kemudian untuk baris yang kedua, di sini A0 dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Kemudian A1 dikali N per 2. Di sini sama dengan sigma Y cos omega 0T. Ditambah 0 dikali B1 hasilnya 0. Berarti kita abaikan. Sehingga
kita mencari nilai A1, nanti didapatkan A1 sama dengan 2 per N sigma Y cos omega 0T. Kemudian A0 dikali 0 sama dengan 0, A1 dikali 0 sama dengan 0, kemudian B1 dikali N per 2 sama dengan sigma Y sin omega 0T. Kemudian kita pindah-pindah ruas, didapatkan B1 sama dengan 2 per N sigma Y sin omega 0T. Nah, persamaan fitting atau pencocokan tadi dengan sejumlah data didapatkan Y sama dengan A0 ditambah A1 cos omega 0T ditambah B1 sin omega 0T, di mana hasil yang tadi kita tulis lagi, A0 sama dengan sigma Y per N, A1 sama dengan 2 per N sigma Y cos omega 0T, B1 sama dengan 2 per N sigma Y sin omega 0T, di mana omega 0 sama dengan 2pi per T. Nah, kemudian kita fitting beberapa kurva sinus. Nah, ini adalah contoh dari fitting untuk beberapa kurva sinus. Persamaan umumnya Y sama dengan A0 ditambah Y1 ditambah Y2 dan Y seterusnya. Nah, kemudian kita bentuk yang lebih familiar, Fx sama dengan A0 ditambah A1 cos omega 0T ditambah B1 sin omega 0T ditambah A2 cos 2 omega 0T ditambah B2 sin 2 omega 0T dan seterusnya. Nah, bisa dilihat ini adalah salah satu bentuk dari persamaan atau deret Fourier, yaitu deret arogan yang mengatakan bahwa suatu data dia merupakan penjumlahan antara sinus dengan sinus maupun sinus dengan kosinus ditambahkan dengan kosinus juga. Nah, kemudian karena bentuknya ini berulang, maka kita bisa perpendek menggunakan bentuk seperti ini, sigma K1 sampai tak hingga. Kemudian AK cos K omega 0T ditambah BK sin K omega 0T. Dengan K ini nilainya 1 sampai tak hingga dan dia merupakan kelipatan bilangan bulat. Nah, kemudian jika kita lakukan integral untuk persamaan ini pada satu periode, maka kita hitung integral dari 0 sampai T Ft dt ditambah integral 0 sampai T A0 dt ditambah yang suku kedua ini juga kita integralkan dari 0 sampai T dt. Nah, di sini kita ketahui bahwa integral satu periode untuk sinus dt itu hasilnya sama dengan integral satu periode untuk cos K omega 0T dt, yaitu hasilnya sama dengan 0. Kemudian kalau sin kuadrat dan juga cos kuadrat kita integralkan, hasilnya sama, yaitu T per 2. Nah, berarti kalau kita integralkan, nilai yang di sini dia akan nilainya sama dengan 0. Sehingga persamaan tinggal integral 0 sampai T Ft dt sama dengan integral 0 sampai T A0 dt. Nah, jika kita selesaikan akan didapatkan nilai koefisien A0 yaitu seperti integral 0 sampai T Ft dt. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan atau kita lakukan percobaan di mana persamaan ini kita kalikan dengan cos dan kita lakukan integral sehingga didapatkan persamaan seperti yang ini. Integral 0 sampai T Ft cos omega 0T dt sama dengan di sini A0 dikali cos omega 0T dt diintegralkan. Dan juga yang di sini juga dikalikan dengan cos omega 0T dari 0 sampai T. Bisa dilihat dari
persamaan ini bahwa yang di sini akan bernilai 0, di mana integral cos omega 0 T dt dia nilainya 0, kemudian yang sin k omega 0 T dikali cos m omega 0 T juga bernilai 0. Maka kita akan punya persamaan integral ft cos m omega 0 T dt sama dengan integral 0 sampai T untuk AK cos K omega 0 T cos M omega 0 T dt. Nah, dengan cara yang sama seperti yang tadi di sini, akan didapatkan koefisien AK sama dengan 2/T, integral 0 sampai T Ft cos K omega 0 T dt. Dan untuk yang BK sama dengan 2/T, integral 0 sampai T Ft sin K omega 0 T dt. Nah, dari pencocokan tadi dengan penjumlahan sinus yang tak berhingga dari fungsi awal, yaitu bentuknya yang seperti ini, akan didapatkan nilai koefisien A0, AK, dan BK yang nilainya seperti ini. A0 sama dengan 1/T integral 0 sampai T Ft dt, dan AK sendiri 2/T integral 0 sampai T Ft cos K omega 0 T dt, dan BK sama dengan 2/T integral 0 sampai T Ft dikali sin K omega 0 T dt. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai konsep transformasi Fourier. Jadi transformasi Fourier ini intinya adalah dia memindahkan domain waktu menjadi domain frekuensi. Dari suatu fungsi yang awalnya dia berdimensi waktu menjadi berdimensi frekuensi. Namun kenyataannya persamaan Fourier ini bisa juga dari domain waktu menjadi domain posisi, itu juga bisa. Nah, bisa dilihat pada gambar yang di sini. Di sini adalah persamaan gelombang, ada 3 jenis persamaan gelombang. Nah, data yang kita lihat di alam adalah bentuknya seperti ini. Nah, setelah kita lakukan pencarian, ternyata data yang di sini merupakan hasil superposisi dari beberapa bentuk gelombang. Nah, ini adalah refleksinya terhadap waktu, dan di sini adalah bentuknya jika ditransformasi menjadi domain frekuensi. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 titik puncak, berarti terdapat 3 bentuk gelombang yang berbeda yang menyusun data gelombang seperti yang di sini. Nah, ini bisa diketahui bahwa di sini adalah hasil gelombang superposisi atau penjumlahan dari beberapa gelombang. Nah, puncak-puncak ini dia menggambarkan jumlah gelombang pendukung. Jika terdapat 3 jenis gelombang yang penyusunnya, maka akan terdapat 3 puncak. Nah, kemudian untuk metode numerik dari pendekatan Fourier ini terdapat 2 cara, yaitu DFT atau Digital Transformasi Fourier dan FFT atau Fast Fourier Transformation. Nah, untuk yang paling pertama yaitu rumus untuk Digital Fourier Transformation atau DFT. Jadi yang pertama, kita ketahui bahwa suatu fungsi Ft itu kita kalikan dengan eksponen dari minus J. J ini maksudnya adalah imajiner atau bisa kita ganti I, tapi di sini kita lambangkan sebagai J. Tapi maknanya dia adalah bilangan kompleks imajiner. E eksponen minus J omega T dt. Nah, ini adalah input satu dimensinya, dan di sini adalah output satu dimensi. Jika inputnya satu dimensi, maka outputnya juga satu dimensi. Bisa dilihat bahwa
data diambil dari waktu minus tak berhingga hingga tak berhingga. Ini adalah area analitik. Nah, maka jika kita numerikan, maka integral akan menjadi sigma. Nah, karena data yang kita ambil tidak mungkin dari minus tak hingga sampai tak hingga, maka kita buat batas. Contohnya yang seperti ini. Kemudian ft berarti dia f sebanyak n, fungsi sebanyak datanya, dikali e pangkat minus j 2pi kn dibagi n besar. Nah, kemudian bentuk dari eksponen minus j 2pi kn dibagi n itu kita buat ke bentuk lain, maka akan didapatkan bentuk yang seperti ini, yaitu fk sama dengan sigma n sama dengan 0, n sama dengan 0 sampai n-1, fn cos 2pi nk dibagi n minus j, ini maksudnya i imajiner, sigma n sama dengan 0 sampai n-1 untuk fn dikali sin 2pi n k dibagi n. Nah, di sini yang mengandung cos adalah bagian real, kemudian yang mengandung sinus di sini dia bagian imajiner karena ada ini minus j. J ini menunjukkan nilai imajiner. Nah, ini adalah contoh untuk yang 2 dimensi. Di sini dia inputnya 2 dimensi, sudah pasti maka outputnya adalah 2 dimensi. Nah, maka ini yang area analitiknya kita integralkan dari minus tak hingga sampai tak berhingga. Karena 2 dimensi maka ada 2 kali integral. Nah, maka karena kita ubah ke numerik, kalau ada 2 integral berarti ada 2 sigma. Kemudian f n1, n2, dan untuk eksponennya juga ada 2. Namun di sini kita ringkas. Nah, ini adalah contoh dari data input. Data inputnya dari 0 sampai waktu ke 7 atau 7 detik dengan interval 1 detik. Kemudian didapatkan data yang seperti ini. Nah, data inputan ini kalau kita numerikan akan didapatkan bentuk yang seperti ini. Nah, maka data hasilnya akan didapatkan bagian real dan bagian imajiner. Nah, kemudian ciri dari metode DFT ini adalah jika kita melakukan perhitungan yang dilakukan adalah sebanyak n kuadrat banyaknya data. Kemudian para ilmuwan merasa bahwa DFT ini memiliki kekurangan, yaitu dia harus melakukan perhitungan sebanyak n kuadrat banyaknya data. Maka di sini dirasa kalau perhitungan ini kurang efisien, maka ilmuwan mencari cara lain, yaitu didapatkan rumusan untuk FFT atau Fast Fourier Transformation. Nah, kembali lagi ke bentuk dari DFT yang itu tadi ya. Dia bentuknya seperti ini. Fungsi Fn dikalikan dengan eksponen minus J 2pi Kn dibagi N. Kemudian kalau kita pisahkan real dan imajiner, akan didapatkan bentuk seperti ini. Jumlah K yang dihitung sebanyak K, yang dibuat sama dengan N. Sehingga dalam DFT, data yang dihitung sebanyak N kuadrat. Banyaknya data. Nah, kelebihan dari FFT ini, dia menghitung, bisa dilihat di sini ya. Lihat dulu di sini, ada fungsi cos dan di sini fungsi sinus. Nah, jadi di sini kalau bentuk cos kita buat dalam bentuk grafik akan didapatkan bentuknya seperti ini, di mana dari titik 0 di sumbu X 0 sampai seterusnya
titik awal pada Y sama dengan 1. Sedangkan sin di sini pada titik awal pada X 0, maka Y-nya juga sama dengan 0. Nah, kelebihan dari FFT ini, dia hanya menghitung sebagian saja di bagian sini. Nah, bisa dilihat ya di sini, kalau yang di sini dia itu sama dengan yang di sini, tapi dia cerminannya. Nah, itu adalah kelebihan dari FFT. Jadi dia cuma menghitung yang di sini, kemudian yang di bagian sini dia hanya refleksi dari hasil yang dari sini. Nah, kemudian begitu pula sama yang sinus. Jadi di sini hasil yang setengah di sini dia itu hasilnya sama dengan yang di sini, tapi dia konjugatnya atau kebalikannya. Nah, maka bisa dikatakan bahwa FFT hanya menghitung N per 2 dikurangi 1 dikali N ditambah N per 2. Nah, ini adalah fungsi cos yang kita plot grafik. Bisa diketahui bahwa bagian real nilai selanjutnya yang di sini akan sama dengan nilai real yang sebelumnya. Jadi kita hanya menghitung data yang di sini 1, 2, dan 3. Kemudian data yang keempat dan kelima ini kita tinggal mencocokkan saja. Nah, begitu pula untuk yang imajiner. Nah, di sini nilai yang kita hitung adalah nilai 1, 2, dan 3. Kemudian 1 ini akan konjugat dengan nilai data kelima, dan data kedua ini akan konjugat dengan yang keempat. Maka kita hanya menghitung data 1, 2, dan 3. Kemudian data keempat dan 5 adalah data yang kita cocokkan. Nah, FFT hanya menghitung sejumlah yang di sini. Ini adalah data yang kita hitung, yaitu N per 2 dikurangi 1 dikali N. Kemudian data yang kita cocokkan yaitu N per 2. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi yang di FT ini dia menghitung data sebanyak N dikali N atau N kuadrat banyaknya data. Sedangkan kalau FFT dia datanya sebanyak N, maka dia hanya menghitung N per 2 min 1 dikali N. Kemudian yang N per 2 yang di sini setengahnya dia tinggal mencocokkan. Nah, ini adalah contoh yang 2 dimensi. Ini adalah input seluruhnya. Maka DFT akan menghitung seluruh, kalau misalkan luasan ya, dia menghitung seluruh luasan yang di sini. Sedangkan yang FFT dia hanya menghitung setengah luasan yang di sini. Ini adalah bagian yang dihitung. Maka yang di sini dan di sini bisa dicocokkan. Data yang di sini kita cocokkan dengan yang di sini. Kemudian data yang di sebelah sini kita cocokkan dengan data yang di sebelah sini. Nah, untuk data yang di tepi-tepi sini kita tetap melakukan perhitungan. Nah, sebagaimana persamaan yang di sini, persamaan ini bisa kita bagi menjadi 2, yaitu untuk FFT ya, N sama dengan 0, dan di sini seperti yang tadi yang kita lakukan perhitungan adalah N per 2 min 1. Kemudian ditambah N per 2 sampai N min 1. Tadi batasnya karena N min 1. Nah, ini adalah data yang kita hitung. Kemudian ini adalah data yang kita cocokkan. Nah, kemudian kita lakukan penyamaan karena di sini mulainya N sama dengan 0, yang di sini N sama dengan N besar dibagi 2. Kita lakukan penyamaan, maka bisa disamakan, akan didapatkan bentuk seperti ini. FK sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N per 2 dikurangi 1, yaitu fungsi N ditambah fungsi N ditambah N per 2 eksponen dari min J pi per K dikali eksponen dari min J
2pi per n kn. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa nilai eksponen min j pi k sama dengan minus 1k. Nah, jika nilainya ganjil akan didapatkan nilainya sama dengan minus 1. Kalau genap maka dia nilainya sama dengan 1. Nah, maka akan didapatkan, kalau misal kita masukkan yang ganjil, hijau ya, akan didapatkan persamaan yang seperti yang ini. Di sini dia akan jadi minus. Kemudian kalau k-nya itu genap, maka akan didapatkan persamaan yang seperti ini, F2k. Yang ganjil F2k plus 1. Nah, kemudian kita ubah bentuk ke bentuk yang lain. Dari persamaan yang genap ini, F2k, untuk eksponen minus J 2pi per n per 2kn kita ubah menjadi W 2kn. Kemudian sama juga untuk yang hijau, untuk saat kita masukkan K ganjil, kita ubah eksponen min J 2pi per n dikali n menjadi Wn. Kemudian eksponen minus J 2pi per n per 2kn menjadi W pangkat 2kn. Nah, maka akan didapatkan dua persamaan. F2k sama dengan seperti ini. Gn, berarti Gn ini adalah Fn ditambah Fn ditambah n per 2. Kemudian untuk bagian yang ganjil, F2k plus 1 sama dengan sigma ini Hn. Hn ini berarti adalah Fn dikurangi Fn ditambah n per 2. Kemudian W 2kn tetap. Oh ya, Hn berarti Fn minus Fn ditambah n per 2 dikali Wn. Nah, maka kita bisa peroleh bahwa Gn sama dengan Fn ditambah Fn ditambah n per 2. Sedangkan Hn adalah Fn minus Fn ditambah n per 2 dikali Wn. Nah, ini adalah skema perhitungan untuk 8 data perhitungan FFT. Berarti ketika kita data input yang di sini F0, maka kita mencari W0. Ketika F1, maka nilai W1. Begitu seterusnya. Nah, bisa dilihat bahwa untuk temporary dia adalah real 0 ditambah real 1. Kemudian real 1 itu nilainya real 0 dikurangi real 1. Begitupun pula untuk yang temporary, yaitu imaginary 0 ditambah imaginary 1. Sedangkan kalau imaginary 0 dikurangi imaginary 1 sama dengan imaginary 1. Dan satunya lagi, imaginary 0 sama dengan nilai temporary. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini mengenai Fourier, mengenai analisa numerik untuk pendekatan Fourier. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.